bosnya Bobby Boss. Nah, kita sudah tanda tangan MOU. Mana MOU-nya? MOU-nya. Mantap. MOU-nya sudah ditandatangan antara saya dengan bosnya Bobby Boss. Nah, nanti kedepannya adalah hal-hal yang bersifat teknisnya. Jadi minggu depan kita panen, maka jeraminya akan segera dibuat produksi untuk bahan bakar nabati. Dan konsumsinya hanya untuk uji coba di lingkungan Lembur Pakuan. Siap ya kan? Setelah sukses nanti ada langkah-langkah berikutnya. Minimal seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan menggunakan bahan bakar nabati sehingga APBD-nya efisien. APBD-nya efisien, subsidi negaranya terkurangi. Karena subsidi BBM sama tinggi dan kemudian alamnya terjaga. Kemudian petaninya sugih mukti. Kenapa? Karena nanti petani bukan hanya jual padi, nanti jual jerami. Aduh, gitu kan? Pokoknya jerami diolah, negara pun berkah. Mantap, ini baru gubernur yang dicintai sama masyarakatnya. Ada terobosan terbaru dari anak muda, langsung disupport. Mulai panik romannya, mulai panik. Tuh lu lihat tuh, ESDM buka suara terkait penemuan BBM baru Bobby Boss. Harus diuji dulu minimal 8 bulan, tak bisa sembarang beredar. Alah, alasan baik lu pada. Nih Pertamina lu kasih beredar. Pada mah tuh lu lihat tuh, BBM Indonesia jadi yang terburuk se-Asia Tenggara. Bikin polusi udara tuh. Juara 1 tuh. Ini be lu izinin beredar. Masa ini kagak ya kan? Alasannya 8 bulan dulu diuji. Bilang be panik loh. Takut Pertamina ora laku. Ya. Makanya Pertamina rapin kualitasnya. Jangan kayak comberan. Ini mah udah kualitas kayak comberan. Kemarin berebut masal malah busi salahin. Muka lu kayak busi pada. Ya kalau nunggu 8 bulan nih kayaknya kelamaan ini ya. Padahal Bobby Boss ini sudah diteliti kurang lebih 10 tahun teman-teman. Dan kualitas dari BBM belakangan ini memang menjadi sorotan dari masyarakat ini ya. Karena banyak pengguna dari Pertalite ini motornya pada berebut. Dan yang disalahin malah businya. Nggak habis pikir memang ini. Padahal terobosan Bobby Boss ini sangat luar biasa ini ya. Menekan emisi dan juga harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Ini baru terobosan, tetapi sepertinya Pertamina ini merasa ada saingan baru yang menjadi ancaman untuk penjualan mereka. Dan kalau seandainya Bobby Boss ini bisa beredar luas di Indonesia, wah Pertamina bisa kalah saing teman-teman. Karena dari segi kualitas dan harganya lebih ekonomis Bobby Boss daripada Pertamina. Lanjut. Ini tuh banyak banget yang komen, Kak tolong bahas Bobby Boss. Apalagi yang mesti kita bahas guys. Lu tuh kayak nggak tahu aja yang namanya pemerintahan kita Konoha ini. Itu Bobby Boss itu karya anak bangsa yang udah diteliti lebih dari 10 tahun. Terus tiba-tiba pemerintah bilang jangan langsung dipakai. Itu harus diteliti dulu kurang lebih 8 bulan katanya kan. Lu masukin etanol tiba-tiba ke bensin tuh lu teliti berapa lama emangnya ha? Saran gue, gak usah lu dengerin tuh pemerintah ya, aneh-aneh tau gak, udah produknya gak ada yang bagus, gagal semua, sosok komentar. Udah lu jual aja tuh Bobby Boss di pinggir jalan, anggap aja kayak Pertamini ya kan. Yang mau beli syukur, yang gak mau beli ya udah. Tapi kalau kata gue sih pasti banyak yang mau beli, karena gue juga pasti akan mau beli. RON 98, udah gitu lebih bagus, sudah diteliti 10 tahun. Daripada gue pakai etanol yang belum diteliti. Salut, anak muda RI, temukan bahan bakar dari tanaman yang setara RON 98. Ini menarik nih. Saya tiap lihat berita begini seneng tapi ngeri-ngeri sedap. Soalnya di luar negeri juga ada orang bikin bensin dari sampah plastik, tapi bukannya dapat penghargaan, malah diteror dan dikejar-kejar pakai helikopter. Saya udah sempat ceritain di video ini. Nah, netizen juga ngerasa hal yang sama kita baca. Stay safe bang, takut hilang. Lambat laun pasti disenyapkan dan menghilang. Anak muda RI dinyatakan hilang. Tapi gimana ceritanya nih? Anak Indonesia bisa bikin bensin dari tanaman. Saya mau cek liputan dan pojok 1. Ternyata yang bikin ini namanya M. Ikhlas Tamrin. Dia udah pengen bikin bensin dari zaman Pak SBY. Waktu itu dia demo biar harga BBM turun. Besoknya BBM malah naik. Makanya belasan tahun dia berusaha buat bikin bensin yang murah tapi bagus. Jadi deh nih, namanya Bobby Boss. Bahannya dari tanaman yang bisa ditanam di mana aja kalau di Indonesia. Jadi beliau bilang ini nggak kayak bahan bakar fosil yang biaya distribusinya tinggi dan merusak lingkungan. Beliau juga bilang kalau Bobby Boss ini bukan cuma energi tapi juga
juga harapan. Dia pengen sawah-sawah kita bukan cuma numbuhin pangan, tapi juga jadi energi. Bobby Boss ini juga udah diuji dan diteliti. Hasilnya oktan 98. Artinya ini setara Pertamax Turbo dan Shell V-Power Nitro Plus yang RON 98. Mantep banget nih. Semua bisa ngebaca di artikel liputan 6 yang ini. Netizen komen. Jadi yang begini akan dijaga atau diteror agar tidak berkarya ya. Ada juga artikel ini. Sudah lolos uji laboratorium tapi belum dijual. Apa yang ditunggu pemerintah untuk Bobby Boss? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Ya iyalah, takut bisnisnya terganggu, apalagi masalah BBM ini bukan masalah simpel teman-teman, karena sudah banyak penemu-penemu untuk BBM itu hilang secara misterius, dan yang ditakutkan adalah pendiri dari Bobby Boss ini itu akan ditekan, akan mendapatkan teror-teror yang benar-benar sangat-sangat mengerikan, karena ini masalah BBM teman-teman, bukan masalah yang sederhana. Dan kalau seandainya Bobby Boss ini bisa dipasarkan di Indonesia, wah, di elit global sudah pasti ketar-ketir teman-teman, karena bisa merugikan mereka. Bisnisnya keganggu, bos. Lagi viral Bobby Boss, energi terbarukan dari anak-anak bangsa. Saya senang dan bangga, cuman saya khawatir dan sangat khawatir. Karena kalau ini udah menyebar luas dan pebisnis gede, mafia-mafia gede yang udah soal bahan bakar itu udah kemana-mana lah. Kalau ada hal-hal kayak gini, biasanya nggak dapat izin, terus ada alasan nggak aman lah, bla 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 bla, macem-macem banget alasannya supaya nggak bisa diedarkan. Contohnya seperti kayak dulu ada bahan bakar yang dari air gitu, alasannya ini itu, bukannya pemerintah atau ya apapun itulah mensupport dan memperbaiki itu, malah dapat cemoohan atau ejekan dari berbagai macam pihak. Saya khawatir energi terbarukan yang sekarang ini ujung-ujungnya sama juga. Nanti beberapa pihak, ya tahulah pihak-pihak mana, bisnisnya keganggu, bos. Bisnisnya keganggu karena ada energi yang sangat terbarukan, yang sangat-sangat membanggakan, dan itu lebih irit, dan itu lebih clean, emisinya rendah sekali. Aduh, khawatir saya. Nih, kalau benar nanti, kalau nggak jadi beredar ini, berarti tahu ya siapa-siapa yang melarang, dan pihak-pihak yang nggak mau bahan bakar terbarukan ini bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Bapak Prabowo, Gerindra, admin Gerindra, dan Bapak Menkyu yang lagi viral ini, ya mungkin KDM, ya yang lagi viral-viral, tolong dibantu ya, supaya bahan bakar ini bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia dengan aman dan legal, tanpa ada gimmick atau larangan apapun. Aduh, gokil, keren banget. Ya jelas lah, pasti akan mendapatkan tekanan-tekanan dari dalam juga teman-teman, karena nggak gampang juga, karena ada permainan besar di Indonesia yang merasa bisnisnya terganggu. Nggak gampang, bos. Masalahnya ini BBM. Seandainya Bobby Boss ini bisa beredar luas di Indonesia, wah, mereka udah pasti kelabakan. Masyarakat Indonesia sudah pasti akan memilih Bobby Boss karena harganya yang hemat dan juga emisinya itu mendekati nol, itu yang akan menjadi daya saing para pemain-pemain besar. Sedangkan Bobby Boss ini kan baru muncul, dia baru muncul ke permukaan dan baru disupport sama Kang Deddy. Belum ada gubernur-gubernur lain yang berani mensupport seperti Kang Deddy.